Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktikum faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada paku besi yang beranggotakan Salsa Medita, Nadia sebelah sana, Lisa Wahyudi, Asyatul Matia. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 5 buah karet gelang, 5 buah paku, air mentah, air garam, minyak, air matang, air sabun, dan plastik untuk menutupnya. Langkah-langkahnya, masukkan setiap paku ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama, ke dalam air mentah. Yang kedua, ke dalam air garam. Yang ketiga, ke dalam minyak. Keempat, ke dalam berisi air matang. Dan yang kelima, berisi air sabun. Selanjutnya, kita tutup masing-masing gelas dengan menggunakan plastik. Kita akan melihat perkembangannya, apakah dia berkarat atau tidak selama 3 hari. Baiklah, setelah kita tunggu selama 3 hari, maka sekarang kita akan melihat perubahan yang terjadi pada paku, apakah ada karatnya atau tidak. Baiklah, pertama kita akan melihat perubahan yang terjadi pada paku yang telah direndam dalam air garam. Pada hari pertama, paku tidak mengalami perubahan. Pada hari kedua, terjadi perubahan pada warna paku serta air pada dasar gelas. Pada hari ketiga, warna pada paku semakin terlihat berkarat serta air garam tersebut semakin keruh. Penyebabnya, pada larutan garam terdapat kandungan air atau H2O dan kandungan oksigen dalam larutan yang menyebabkan korosi, dan proses korosi yang terjadi dipercepat oleh kandungan NaCl yang bersifat elektrolit. Yang kedua, kita akan melihat perubahan paku pada air mentah. Hari pertama belum mengalami perubahan. Hari kedua terjadi perubahan warna paku dan warna air yang kekuningan. Yang ketiga, perubahan warna paku semakin banyak dan warna airnya semakin kuning pekat. Penyebab terjadinya korosi adalah adanya air yang mengandung oksigen terlarut sehingga menyebabkan korosi pada paku. Baiklah, yang ketiga, kita akan melihat perubahan paku pada air matang. Di sini pada hari pertama belum mengalami apapun. Pada hari kedua terjadi perubahan warna paku dan warna air kekuningan. Dan pada hari ketiga, perubahan warna paku semakin banyak dan warna air kekuningan. Pada air matang mengalami sedikit korosi disebabkan karena saat dididihkan air akan kehilangan kandungan oksigen terlarut dan keadaan gelas tertutup sehingga oksigen tidak dapat masuk ke dalam gelas menyebabkan kekurangan oksigen dan mengalami korosi yang kurang. Yang keempat, kita akan melihat perubahan paku yang berada di dalam air sabun. Pada hari pertama belum mengalami dan hari kedua juga belum mengalami perubahan. Sedangkan pada hari ketiga, saya melihat juga belum ada korosi pada sedikit paku, tapi biasanya ada pada ujung paku sedikit. Mungkin kita merendamnya hanya selama 3 hari. Pada air sabun, awalnya biasanya paku hanya mengalami korosi pada bagian ujungnya saja. Namun, semakin lama berada paku
Pada gelas yang berisi minyak goreng ini tidak mengalami korosi karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara. Sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkarakan. Baiklah, kesimpulan praktikum kita hari ini adalah paku akan mudah berkarat jika terjadi kontak dengan udara dan oksigen, serta jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat elektrolit. Sekian dari praktek kita. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.